Saudari dan saudara yang terkasih, seberapa dalam Anda mengenal pasangan Anda? Apakah Anda memahami anak-anak Anda secara baik? Pertanyaan-pertanyaan ini menghantar kita pada sebuah kesimpulan sederhana, bahwa pengenalan kita akan seseorang menentukan sikap kita terhadap orang itu. Sikap kita terhadap sahabat karib secara alami akan berbeda dengan sikap kita kepada orang yang beberapa menit lalu berkenalan dengan kita. Dalam Injil hari ini, Yesus mengadakan semacam polik pendapat tentang siapa dirinya. Kalau kita perhatikan, ada 3 tahap yang membingkainya. Pertama, pendapat orang pada umumnya. Kedua, apa kata para murid tentang Yesus. Dan ketiga, afirmasi dari Yesus sendiri tentang dirinya. Di sana terbersit kenyataan menarik bahwa sebagian besar murid tidak mengenal secara benar siapa Yesus. Kedekatan mereka selama ini belum sanggup untuk menghantar mereka pada pengenalan otentik tentang Yesus Sang Guru. Mereka malah terkejut ketika Yesus berkata bahwa dia harus mengalami penderitaan dan penolakan, bahkan dibunuh. Hal ini sungguh jauh dari nalar dan alam pemikiran para murid. Masa sih Mesias menderita? Mana bisa Yesus ditolak? Bagaimana mungkin Mesias mati? Sesuatu yang ada di luar jangkauan pengertian mereka. Jadi, jangan ikut Yesus kalau hanya mau senang saja. Jangan mengklaim diri sebagai murid Yesus kalau hanya mau meraup keuntungan pribadi. Jangan beratributkan Kristiani kalau menghindari penderitaan karena mengikuti Yesus. Saat ini mari kita bertanya, siapakah Yesus bagiku? Siapa Yesus dalam kehidupanku? Kita ditantang seberapa dalam pengenalan kita tentang Yesus. Apakah Yesus adalah tempat pengaduan masalah hidup kita, sumber jawaban segala keluh kesah kita? Apakah Yesus hanyalah kekuatan cadangan tatkala kita tidak lagi bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri? Apakah kita juga sama dengan para murid, terkejut saat tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menderita? Apakah kita memutuskan untuk mundur tanpa berita karena takut akan penderitaan? Apakah setelah mengalami penolakan karena mengikuti Yesus, kita akan ikut-ikutan dengan Krisdayanti dengan bernyanyi I'm sorry goodbye? Apakah kita dengan mudahnya akan mengatakan mending ketik C spasi D, capek deh? Apakah jawaban kita sudah sama dengan Petrus yang mengakui Yesus sebagai Mesias? Apakah kita mengakui dengan penuh iman bahwa Yesus adalah sumber dan jaminan keselamatan kita? Mari kita perdalam pengenalan kita tentang Yesus dengan menyediakan waktu untuk menjalin keintiman relasi dengannya. Secara sangat dekat dan real, pembacaan dan pemenuhan kitab suci serta pengetahuan tentang Yesus dalam tradisi suci menjadi sarana jitu untuk semakin mengenal dan akrab dengan Yesus. Melaluinya pengenalan kita akan Yesus semakin bertumbuh dan berkembang. Dialah gambaran Allah yang penuh kasih, yang rela menderita karena kesalahan kita. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tetapi juga jangan pernah melupakan kehidupan doa sebagai sarana berelasi dengan Yesus sendiri. Di sana akan ada kedekatan dan kehangatan. Di sana akan tercipta keakraban di antara dua pribadi yang rindu untuk saling mengenal. Ada begitu banyak orang yang bisa berbicara tentang Yesus, tetapi tidak bisa berbicara dengan Yesus karena aneka alasan. Yesus hanya menjadi konsumsi intelektual dan tidak menyatu dengan pengalaman harian. Terbersit keyakinan mendalam bahwa pengenalan kita yang semakin mendalam tentang Yesus akan membentuk karakter kita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Persahabatan kita dengan Yesus akan memampukan kita untuk kuat terhadap aneka pergumulan kehidupan. Kedekatan kita dengan Yesus pasti semakin membawa kita jauh dari kepalsuan dan kefanaan. Bahkan mengajak kita untuk berani memeluk kesejatian dan keabadian
meskipun harus melewati berbagai tantangan dalam kehidupan sementara di dunia ini. Jangan lupa, Yesus menutup afirmasi dirinya dengan perkataan, dibangkitkan pada hari ketiga. Sungguh hal ini menjadi harapan yang menjanjikan bagi kita akan keselamatan dan kebahagiaan yang bukan sesaat. Pada saatnya, keindahan akan menjadi milik dari para pengikut Yesus yang setia. Tuhan memberkati.